gitu. Jadi ada beberapa kali ketika aku pulang dari jaga IGD itu tuh aku nangis di kos aku tuh sampai ketiduran, dan itu nggak 1 kali 2 kali aja gitu karena saking beratnya. Namaku Uti Nurabsari, bisa dipanggil Mbak Uti atau Dok Uti. Pendidikan terakhirku di University of Glasgow dan the Glasgow School of Art itu untuk program yang namanya Medical Visualization and Human Anatomy, itu master degree. Lalu kesibukan saat ini adalah mengembangkan Medi-Medi. Medi-Medi ini singkatan dari Medical Media, itu adalah sebuah perusahaan yang spesifik bergerak di bidang pengembangan atau pembuatan dari media medis atau media kesehatan. Oke, jadi ilustrasi medis itu adalah representasi visual yang mana itu adalah hasil dari skill seni yang diwujudkan dalam medium nyata maupun visual, di mana itu menyampaikan informasi yang kompleks, jadi informasi medical atau informasi kesehatan yang kompleks. Jadi melalui ilustrasi maupun animasi, kita itu sebagai ilustrator medis dapat menjelaskan maupun mengklarify suatu informasi yang kompleks di kedokteran maupun kesehatan, di mana menggunakan kata-kata saja itu nggak cukup. Jadi disitulah peran dari ilustrasi medis. Bayar hutang. Maksudnya hutang apa nih? Tadi kan aku cerita ya, aku itu sekolah master degree medical visualization di Glasgow. Nah itu sebenarnya itu bisa terjadi oleh karena aku mendapatkan beasiswa LPDP. Waktu itu LPDP sedang buka dan alhamdulillah aku sebagai penerima di program yang pertama kali. Nah, di situ seperti yang kita ketahui nih, LPDP itu sebenarnya bukan memberikan uang pendidikan ke kita secara cuma-cuma. Kalau kita cek sebenarnya apa sih visi misinya LPDP, itu jelas mereka itu adalah mau meng-create future leaders. Dan di situ ketika kita meng-apply beasiswa, kita akan ditanya sebenarnya tuh nanti kita pas balik ke Indonesia tuh mau ngapain. Dan jelas waktu itu aku tulis bahwasanya salah satunya ya, aku itu mau jadi dosen yang membuat inovasi di media pembelajaran gitu, karena aku rasa Indonesia tuh masih butuh banget inovasi-inovasi di media pembelajaran. Nah, jadi ketika balik dari Glasgow, tentu saja aku ingin membayar hutang tersebut ya. Jadi aku mencari lowongan sebagai dosen. Tapi qadarullah waktu itu sedang tidak cocok waktunya, belum ada bukaan baru untuk dosen-dosen baru, sehingga ya I have to find a way, dan ternyata ketemunya dari jalur entrepreneurship, dan itulah kenapa akhirnya berdiri Medi-Medi. Ilustrasi medis itu sendiri ya di Indonesia pada saat ini tahapannya itu sudah mulai dalam tahap awareness yang sudah cukup baik gitu ya. Jadi awareness masyarakat terhadap ilustrasi medis sudah cukup baik, sudah cukup ada gitu ya. Dan beberapa ilustrator medis dan calon-calon ilustrator medis itu mulai bermunculan sekarang. Hanya saja kalau kita mau lihat gitu ya, kita bandingkan secara internasional, sekolah yang dedicated untuk ilustrasi medis itu sudah terbangun lebih dari 100 tahun. Nah, sementara kita di sini baru seperti mengenali tersebut. Sehingga dalam melihat ini gitu ya, kami sebagai pelaku tentu saja terus-menerus mengupdate diri dengan teknologi-teknologi terbaru agar lebih banyak lagi gitu ya problem yang bisa kita solve dengan kemampuan kita. Tahun lalu kalau nggak salah, ya tahun lalu betul, kami itu sudah menjalankan workshop itu ya, berpartner dengan IMERI, itu IMERI FKUI ya, untuk membuat workshop workshop pertama ilustrasi medis dan juga workshop tentang virtual reality kesehatan. Nah, saat ini kita berpikir gimana caranya untuk membuat modul online gitu, sehingga kalau misalnya ada modul online, kita setidaknya bisa menyebarkan keilmuan ini secara lebih luas lagi dari Sabang sampai Merauke. Proyek paling
berkesan menurut aku saat ini adalah virtual reality untuk bantuan hidup dasar. Nah, VR BHD ya, itu kita buatkan untuk Rumpun Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia. Aplikasi tersebut diperuntukkan untuk mahasiswa yang baru masuk, jadi belum ada background sama sekali di keilmuan kesehatan. Nah, gimana caranya dengan aplikasi VR BHD ini kita dapat membuat mahasiswa tersebut berhasil untuk menangani pasien yang henti jantung. Nah, jadi itu kita deliver seluruhnya di dalam satu modul VR BHD itu, dan memang berhasil. Alhamdulillah sudah dipakai lebih dari 1.500 mahasiswa, dan itu semua berhasil melewati maksudnya mempelajarinya melalui aplikasi VR BHD tanpa background kesehatan atau tanpa keilmuan pendahulu sama sekali. Berhasil mereka melakukan CPR dan kegiatan-kegiatan lain yang diharapkan dari learning objektif yang ditujukan kemarin itu. Nah, kami itu ingin membuat Immersive Healthcare Training Center, di mana nanti murid-murid kesehatan dari seluruh Indonesia, mulai Sabang sampai Merauke, itu dari manapun, kapanpun dapat masuk ke dalam lab maupun rumah sakit virtual kami, di mana mereka dapat bertemu secara virtual. Nah, itu teknologinya saat 5-10 tuh kemungkinan besar nih, gloves itu mungkin sudah sangat bisa mimik kemampuan dari tangan kita. Brain computer interface juga mungkin sudah advance. Jadi ketika kita nanti murid-murid itu memakai headset untuk virtual reality atau memakai kacamata yang mungkin sudah berbentuk kacamata, bukan kayak yang besar itu sekarang ya, mungkin pakai kacamata, mereka tergabung di sebuah ruangan virtual, mereka dapat berkomunikasi bersama, mereka dapat diajar oleh tutor, bahkan mungkin tutornya sudah tutor virtual dengan kemampuan artificial intelligence gitu. Jadi akan mengajarkan murid-murid tersebut sesuai dengan pace mereka masing-masing. Jadi secara keilmuan murid-murid kesehatan seluruh Indonesia itu dapat mendapatkan media pembelajaran yang sangat berkualitas. Tolong manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Walaupun pada saat ini rekan-rekan dan adik-adik masih kuliah misalnya, sisa waktunya kita tolong misalnya untuk hal-hal yang bermanfaat, mencari ilmu baru misalnya, itu online bisa banyak sekali sekarang, e-learning itu banyak sekali. Lalu manfaatkan untuk berorganisasi, karena itu bisa meningkatkan kemampuan leadership kita, bisa memperluas jaringan kita. Kemudian misalnya yang punya hobi, silahkan dijalankan, karena mana tahu hobi tersebut nanti juga akan menentukan masa depan rekan-rekan dan adik-adik semuanya. Jadi dengan rekan-rekan dan adik-adik memanfaatkan waktu, kalian akan menambahkan yang namanya pengetahuan dan pengalaman. Itu seperti titik-titik seperti itu, dikumpulkan, dan pada suatu hari teman-teman bisa mengkonekkan titik-titik tersebut, dan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya sangat suka dengan quotes dari Steve Jobs ya. Steve Jobs bilang seperti ini, "You cannot connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect you in the future." Jadi semangat untuk memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang berharga.